Welcome to my channel. Halo, salam sehat teman-teman semua, dimanapun kalian berada, apapun aktivitas yang sedang kalian lakukan, mudah-mudahan selalu dinaungi kesehatan dan keselamatan. Teman-teman semua langsung aja, tanpa berlama-lama, tanpa berbasa-basi, kita akan mengulas persaingan di papan atas, di puncak klasemen BRI Super League musim ini yang seperti banyak diprediksi orang itu akan berlangsung semakin seru. Semakin mendekati pekan ke-34, semakin ketat, semakin juga tidak ada yang mau menyerah. Dan tentunya masih banyak drama-drama yang akan kita nanti. Belum lagi nanti ada El Clasico tanggal 10 Mei 2026 yang sudah confirm sejauh ini ya akan mengambil tempat di Jakarta, tepatnya di Gelora Bung Karno. Ini pertandingan yang sangat seru yang mungkin akan menjadi salah satu juga penentu gelar buat siapa yang akan menjadi terbaik di BRI Super League musim ini. Nah, teman-teman semua, di pekan ke-31 ini kemarin sudah dua tim papan atas. Jadi ada tiga tim yang sedang title racing. Ada Persib Bandung yang ada di pole position, ada Borneo yang terus mengganggu Maung Bandung, dan ada Persija Jakarta yang menolak menyerah. Nah, kemarin yang sudah main itu dua, Persib Bandung dan juga Persija, sama-sama meraih kemenangan tipis. Tentunya ini juga membuat tidak ada yang bisa berleha-leha. Baik Persib, Borneo nggak bisa berleha-leha, Persija yang mungkin agak sedikit terseok juga menolak untuk menyerah. Nah, kemarin Persija kita akan bahas sedikit aja. Kemarin menang dengan skor 2-0. Memang gak gampang untuk menaklukkan Laskar Kalinyamat, Persija Jepara. Tapi yang pasti kemenangan ini membuat mereka saat ini secara matematika masih punya peluang untuk menjadi juara. Walaupun berat ya, tapi tetap secara matematik mereka tidak bisa di-delete. Kemarin kemenangan ini diraih dengan susah payah, unggul duluan di menit ke-68 dari Rayhan Hanan. Sebelum akhirnya di detik-detik terakhir ada gol melalui serangan balik dari Gustavo. Jadi Persijap yang nafsu untuk mencari gol penyama kedudukan, tapi kemudian kena counter dan kemudian sempat di VAR juga gol dari Gustavo karena dianggap ada sentuhan ke kiper Persijap, tapi ternyata disahkan dan akhirnya menang 2-0. 65 poin mereka saat ini bertengger di peringkat 3, sementara Persib di papan atas di puncak klasemen dengan 72 poin, jadi ada beda 7 poin ya. Dan di tengah-tengahnya tentunya ada Borneo yang malam ini nanti akan bermain menjamu Persita Tangerang. Nah, ini juga tentunya pasti yang nonton bukan hanya Pusamania, bukan hanya pendukung Borneo, tapi juga pasti Bobotoh akan nonton dan berharap seperti kemarin fans Arsenal nonton City berharap City-nya kalah atau seri gitu ya. Oke, itu bagian dari persaingan. Itu dari Persija. Jadi nanti jadi ini modal yang penting nih buat dua-duanya, buat Persib dan Persija untuk mereka menyambut El Clasico 10 Mei nanti. Dan seperti biasa CBH akan merapat ke GBK untuk memberikan laporan langsung. Mudah-mudahan juga bisa live reaction sebelum pertandingan. Ini bakal seru banget ya. Dan mudah-mudahan aman semua gitu, pertandingannya seru, mau hasil yang menang siapapun ya may the best win. Nah, kita fokus ke Pangeran Biru Persib Bandung ya. Kemarin luar biasa, jujur. Kalau dari serunya seru banget. Walaupun golnya cuma satu di menit pertama detik 13. Kebetulan gue live reaction di podcast sahabat gue, Bang Obrin. Beda dengan pertandingan MU dan Liverpool. Ya, walaupun MU menang 3-2, golnya banyak, tapi pertandingannya menurut gue kurang berkualitas atau nggak bikin deg-degan lah. Nah, kemarin itu sangat deg-degan, luar biasa. Makanya gue nggak tahu bikin judulnya apa. Mungkin Bobotoh 89 menit sport jantung ya. Gue yakin pasti ini mewakili teman-teman semua Bobotoh, karena gue yang bukan fans Persib aja itu nontonnya deg-degan gitu. Karena seru banget. Menit pertama seolah-olah akan mudah buat Persib Bandung mengalahkan PSIM Yogyakarta melalui gol Matrikardi ya. Ini gol kedua dia by the way buat Persib musim ini. Tapi setelah itu berjalan alot. Bahkan kalau mau jujur, akhir babak pertama itu PSIM lumayan agak menguasai pertandingan. Babak kedua itu jauh, gue yakin kalian semua setuju pasti PSIM jauh lebih baik. Dan kalau hasilnya itu imbang misalnya, entah satu sama atau 0-0, itu kalau buat gue man of the match-nya adalah Cahyo Supriyadi. Tapi kemarin Persib Bandung memang bermain pragmatis dan ini membuat juga jadi tiris ya di puncak klasemen. Dan saat live reaction gue sempat sedikit share bagaimana kalau dulu gue ingat tahun 80-an, 90-an, ini memang gaya Persib ini udah berubah jauh.
Dulu bermainnya itu indah, kaki ke kaki. Kalau sekarang lebih ke pragmatis, which is normal-normal aja gitu. Bahkan dulu kita masih ingat Persib Bandung itu bukan anti ya, tapi local pride gitu. Sangat bangga dengan pemain lokalnya. Bahkan bukan hanya pemain Indonesia, pemain asli Jawa Barat. Ya dulu ada Keke Zakaria, ada Asep Dayat, ada Sutiono, ada Kang Janur juga kalau nggak salah dulu masih pemain juga, Robi Darwis dan banyak sekali dulu pemain-pemain Persib itu yang memang asli lokal dan bahkan bisa juara di era Liga Indonesia yang pertama kali di tengah serbuan pemain-pemain asing. Saat itu masih 3 kuotanya gitu. Jadi seperti Atletik Bilbao, tapi sering berjalannya waktu memang Persib jadi lebih tim terbuka. Bahkan sekarang mungkin yang paling banyak pemain asingnya mungkin ya, karena kan aturannya 11 didaftarkan, 7 yang di atas lapangan dan mainnya juga lebih pragmatis. Tapi ya gue yakin pasti sama seperti fans Arsenal ya, nggak peduli mau golnya pakai pantat kayak mau parkir bus, parkir tank, yang penting menang itu dulu. Karena nggak ada yang ingat bagaimana pertandingan semifinal Liga Indonesia pertama Persib lawan apa namanya final ya lawan Persegres Gresik itu nggak ada yang ingat. Ya yang ingat adalah juaranya. Nah kemarin seperti yang gue bilang tadi Persib memang membuka pertandingan sepertinya what a good start, good dream start gitu ya. Main di hadapan mungkin 20 sampai 30 ribu bobotoh luar biasa penuh dan kebetulan nggak disiarkan di TV terestrial di Indosiar sehingga mungkin orang jadi berbondong-bondong datang juga. Tiket juga gue yakin pasti sekitar GBLA karena gue berapa kali nonton di sana itu pasti melonjak tinggi. But that's fine lah, itu bagian dari bagian dari komunitas sepak bola. Yang pasti memang kemarin ada satu PR ya, PR selain lapangannya pasti juga bobotoh, kalian mungkin setuju ya ngelihat itu kayak aduh ada panunya gitu loh. Padahal lapangan ini sih kelihatannya rata ya, cuman ngelihatnya nggak enak aja di mata. Kedua juga klinikalnya kurang. Walaupun memang ini gayanya Bojan Hodak yang memang meminta semua pemain untuk kontribusi ketika track back. Kita kemarin lihat bagaimana Ramon Tangke juga turun ke bawah, Beckham Putra juga sama turun ke bawah ikut bertahan. At the end adalah 3 points. Who cares cara mainnya bagaimana? Yang pasti kemarin memang benar-benar menegangkan. PSM Yogyakarta di babak kedua melakukan sejumlah pergantian pemain. Van Gastel nih pelatih yang luar biasa sebenarnya ya. Fresh leg, Abioso juga yang mencecer sisi kanan dari pertahanan Persib diganti oleh Irfan, bagus juga. Tapi memang ya pertahanan Persib Bandung luar biasa solid dan itu mengapa Persib Bandung bisa ada di puncak klasemen. Salah satunya adalah pertahanan yang solid dan kalau main di kandang selalu menang kalau nggak salah ya. Kalahnya tuh cuman seri sekali loh Arema, sisanya menang dan pertahanannya luar biasa. 17 kali clean sheet dan kemarin Teja agak sedikit lebih baik mainnya. Pasti kalian juga bisa dibandingkan lawan Bayangkara FC. Tapi pas live reaction gue juga selalu bilang namanya sebuah tim itu kita nggak bisa selalu berharap satu pemain itu bermain bagus setiap saat. Yang penting timnya itu meraih hasil positif. Kadang mungkin minggu depan Teja mainnya bagus banget, ya mungkin yang lain kurang. Atau kebalikannya kayak lawan Bayangkara. Pemain depannya subur, Kurzawa juga super sub ngasih umpan yang luar biasa, tapi TJ-nya agak kurang gitu. Tapi at the end kan yang penting adalah 3 poin dan sekarang ada di puncak klasmen. Nah, itu dia. Lini depan tapi memang tetap menjadi PR catatan. Gue yakin banget ini ada di benaknya Bojan Hodak untuk musim depan membeli pemain yang lebih tajam lagi. Bukan hanya kuat dalam track back ya seperti yang sudah dilakukan oleh Berginho, Raymond Tangke atau William Barros, tapi juga clinical di final third. Ini salah satu kelemahan. Mungkin kalian juga ngelihat bagaimana di sepertiga akhir itu Persib tidak punya umpan yang mematikan. Hampir selalu bolong, selalu kayak hilang gitu momentumnya. Ada pun beberapa peluang misalnya dari Andre Jung yang masuk di babak yang kedua dari sisi kanan masih bisa dibentangkan oleh Cahyo Supriyadi. Berginho juga dari sebelah kiri juga ada. Banyak sekali peluang, tapi itu memang lebih kepada individu. Tapi sebagai sebuah tim main kaki ke kaki menciptakan umpan di final third itu menjadi kekurangan. Bukan hanya soal kualitas pemain tapi juga terburu-buru dan ada beberapa kali gue lihat umpan progresifnya itu kekencengan. Nggak tahu apa lapangannya licin karena kemarin hujan. Yang pasti ini jadi satu catatan Persib Bandung dan tentunya ini masih akan sangat seru ya karena kita lihat setelah ini Persib akan ya menjamu Persija, away ke Persija, kemudian akan away ke BJ Habibie ke Sulawesi Selatan akan menghadapi PSM dan terakhir akan menjamu Persijap Jepara Laskar Kalinyamat yang dikalahkan Persija tadi 2-0 di Gelora
Bandung Lautan Api. Seru banget teman-teman semua. Dan sejauh ini ada satu catatan Les Batnasi juga yang kemarin memang Bojan Hodak hati-hati dalam melakukan rotasi karena memang ada 3 pergantian pemain nih yang dilakukan oleh Bojan Hodak dibandingkan laga menghadapi Bayangkara. Di antaranya ada Ramon Tangke yang menggantikan Henry Jung, lalu ada Gochece ya. Ya, ini diambil dari kiper Argentina tahun 90 nih namanya nih. Menggantikan Robi Darwis dan ada Kakang yang menggantikan Klok. Kakang di kanan juga cukup bagus dalam meredam pergerakan dari Abioso. Yang pasti beberapa pemain yang sudah mengantongi kartu kuning seperti Mark Klok kalau nggak salah ya. Kemudian Eliano Renders, satu lagi gue lupa siapa. Barba atau Matrekardi gue lupa. Ada 3 lah pemain yang mengantongi kartu kuning itu udah 4 kali, sorry, bukan mengantongi kartu kuning. Itu aman sehingga lawan Persija kalau nggak ada Arel Melintang maka Persib akan turun dengan skuad full tim. Ini luar biasa kita nantikan itu semua. Yang pasti selamat buat Persib Bandung, tapi belum selesai perjuangan kalian. Borneo tidak mau menyerah juga. Malam ini kan kita tunggu apakah mampu melumat Persita Tangerang yang juga sedang naik daun atau mereka seri seperti Everton dan City dan membuat Arsenal tersenyum hari ini. Oke teman-teman semua, terima kasih buat kalian semua, buat The Jack, buat Boboto, buat Aremania, buat Bonek, buat semuanya. Semoga kita tetap menantikan pekan-pekan yang seru di BRI Super League musim ini dan tetap aman yang pasti. Terima kasih sudah menonton, sehat selalu dan adios.